Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sundari, NIM 2103036024, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan dosen pengampu Bapak Danusiri MAG. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang literasi milenial di era disrupsi dan post-truth. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian literasi media, kedua, tujuan literasi media, tiga, disrupsi dan post-truth, empat, hadis dan Al-Quran. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Literasi media berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat mengambil kontrol atas media. Meskipun beragam definisi tentang literasi, media telah dikemukakan oleh banyak pihak. Namun secara garis besar menyebutkan bahwa literasi media berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat mengambil kontrol atas media. Baiklah, yang kedua yaitu tentang tujuan literasi media. Silverberg menyebutkan ada 4 tujuan literasi media, yaitu kesadaran kritis, diskusi, pilihan kritis, dan aksi sosial. Kesadaran kritis yang paling utama memberikan manfaat bagi khalayak untuk mendapatkan informasi secara benar terkait coverage media dengan membandingkan antara media yang satu dengan yang lain secara kritis. Lebih sadar akan pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari, menginterpretasikan pesan media, membangun sensitivitas terhadap program-program sebagai cara mempelajari kebudayaan, mengetahui pola hubungan antara pemilik media dan pemerintah yang memengaruhi isi media, serta mempertimbangkan media dalam keputusan-keputusan individu. Menurut James Potter, ada 7 keterampilan atau skill. Yang pertama, kemampuan analisis menuntut kita untuk mengurai pesan yang kita terima ke dalam elemen-elemen yang berarti. 2. Evaluasi adalah membuat penilaian atas makna elemen-elemen tersebut. 3. Pengelompokan atau grouping adalah menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda. 4. Induksi adalah mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas, kemudian melakukan generalisasi atau pola-pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar. 5. Deduksi menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik. 6. Sintesis adalah mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru. 7. Abstracting adalah menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian disrupsi atau post-truth. Salah satu ancaman yang disebabkan oleh hadirnya revolusi industri adalah disrupsi atau disruption. Merujuk pada KBBI, disrupsi diartikan sebagai sesuatu yang tercabut dari akarnya, ketercabutan. Sedangkan menurut Reynald Kasali, disrupsi adalah membuat banyak hal yang baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan zaman dan tidak terpakai, doing things differently so other will be absorbed. Otoritas keagamaan yang berasal dari guru tergantikan oleh internet yang mampu menampung data dalam ukuran gigantik. Pergeseran berikutnya yang perlu dipikirkan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Tom Nicholas dalam The Death of Experience, yaitu keahlian yang telah melekat pada diri seseorang yang telah diperoleh melalui proses yang panjang dan melelahkan, tergantikan oleh internet dan banyak orang yang mengaku sebagai ahli, baik ahli agama, ahli kesehatan, pakar sejarah, dan lain-lain. Fenomena di atas menunjukkan bahwa beragam informasi, termasuk informasi keagamaan, dengan begitu mudahnya diperoleh melalui ujung jari. Benar atau tidak informasi yang diperoleh itu urusan belakangan.
mendeteksi semantika hoaks. Inti disrupsi dan post-truth adalah kebohongan atau hoaks dalam dunia literasi media. Alumnus TI ITB Dimas Patron menyebutkan bahwa ungkapan yang sering muncul ditengarai suatu informasi hoaks antara lain sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya. Baca hingga selesai agar tidak gagal paham. Artikel penuh huruf besar dan tanda seru disinyalir mengandung informasi hoaks. Artikel berita hoaks biasanya merujuk pada kejadian dengan istilah seperti kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, atau tidak ada tanggal dan hari yang jelas. Sadarilah bahwa artikel hoaks biasanya merupakan opini seseorang, bukan atas dasar fakta. Hadatsana Utsmanu bin Abi Syaibata hadatsana Jariru an Mansuri an Abi Wa'ilin an Abdillahi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innal rajula la yasduqu hatta yakuna shadiqan wa innal kadhiba la yahdi ilal fujuri wa inna fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakzibu hatta yaktuba indallahi kadhiban. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wa'il dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari 5229. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di era yang penuh dengan kebohongan. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di era digital. Hanya yang mampu mengontrol autentisitas atau yang palsu yang akan bertahan hidup layak di eranya. Jadilah produser yang memproduk konten-konten autentik via moderasi dalam beragama di dunia literasi media. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.